lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah jodohku belum kelihatan. Udah kelihatan belum Fat? Alhamdulillah belum ya. Oh dijawab Bu. Udah dijawab. Udah mulai kelihatan belum jodohnya sekarang? Belum. Belum ya. Nggak tahu kalau misalnya ada yang DM nanti di Instagram Islam itu Indah TTV, siapa tahu? Oh iya ya. Bisa di langsung ditransfer. sampaikan iya, ke saya. Ngatu derep ngarep. Masya Allah. Namanya Masih juga ditemani usaha, oleh Sob. Fadi Iskandar di sini nih, Masya Allah. Fat, senang banget kalau dengan tema hari ini. Alhamdulillah senang banget jadi membuka wawasan gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini ketemu jodohnya langsung nikah gitu. Amin. Karena sebenarnya gini, jujur. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Boleh, Dengan boleh, lagi boleh. tausiah berikutnya nih ya. Bagaimana jika ada salah satu orang nih mungkin sudah saling mencintai. Tapi terpaksa harus memutuskan satu hubungan hanya karena mungkin taat kepada Allah. Karena nggak dilamar-lamar atau bagaimana kita nggak tahu. Udah putusin aja deh hubungannya deh. Dia takut sama Allah. Mendingan nggak usah diterusin kalau kayak gini. Yuk kita minta penjelasannya dari Ustazah Lulu Susanti. Mohon izin waktunya silakan. Terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah, cori-cori, cupke-cupke, semakin hari semakin oke. Dengan ilmu boleh curia, boleh kanggena, semakin bercahaya dan mempesona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana ketika kita berpisah, kemudian untuk apa? Untuk kita senantiasa taat kepada Allah. Yang pertama, yuk sama-sama ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka kita senantiasa tenangkan hati kita dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah maka hati akan senantiasa tenang. Kemudian juga perbanyak doa. Ya Bu ya, subhanallah. Karena memang ini berat sekali. Tapi Masya Allah dengan doa insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah doa kita mengganti dengan yang terbaik. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah engkau memberikan musibah. Kemudian musibah ini mudah-mudahan ada balasannya. Kemudian mengganti dengan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Karena memang musibah ma asobanas min khairin au syarin. Yang terjadi kepada manusia baik itu yang baik maupun yang buruk. Senantiasa kita bersabar dan juga bersyukur. Insya Allah. Yang kedua, jangan sedih, jangan galau. Kadang mohon maaf masih suka kepikiran. Ketika kita sudah bertekad ya Allah saya pengen takwa kepadamu, pengen taat kepadamu dengan jalan yang halal. Tapi mohon maaf susah memang untuk melepaskan dari pikiran kita. Ketika melihat bingkai yang dilihat adalah mantan. Makan sini makan dilihat ya Allah pecel lele, palanya lele berubah dari pala mantan. Artinya apa? Yuk sama-sama jangan sampai galau, jangan sampai sedih. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita tidak galau, tidak sedih. Ya Bu ya, karena memang ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, senantiasa engkau lindungi kami dari galau dan juga sedih. Kemudian apa? Yang ketiga move on, hijrah. Jangan sampai galau kita nggak sehat. Jadi bergaul dengan orang-orang yang naudzubillah min dzalik membuat justru melakukan maksiat. Kemudian juga dengan hal-hal yang tidak baik. Maka coba alihkan galaunya yang sehat, hijrah, move on dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian menuntut ilmu, senantiasa kita berzikir, hadir di majlis taklim agar senantiasa lebih baik lagi. Insya Allah. Yang terakhir, cinta kita kepada Allah. Hakikat ketika kita cinta kepada Allah, senantiasa menjauhi larangannya. Kemudian dekat kita kepada Allah dengan taat kepada Allah. Insya Allah. Halal jelas, haram jelas, maka ikuti. Insya Allah. Bu, makin cinta sama suaminya Bu ya. Harus dong. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa sampai ke Amin. surga. Amin. Yang masih jomblo ke Belanda beli jarum mudah-mudahan ada yang nyetrum. Amin. Ikan lohan punya Bang Duleh mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin. Ikan lohan, ikan piranha mudah-mudahan dapat jodoh yang soleha. Amin. Empo Atun dari Tanah Abang. Apaan tuh? Ini pantun sampai kapan Bang? Ya udah. Nah ya. Saya nungguin Ustazah kapan kelarnya. Bismillah khair Ustazah. Masya Allah luar biasa. Makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bintang tamunya dari tadi bisik-bisik mulu. Kayaknya kalau masalah jomblo-jombloan banyak banget pertanyaannya.
Coba deh Fadi kasih lagi nih, kesempatan lagi mau nanya apa Iya, lagi tadi nih. kan Ustazah juga sempat menjelaskan kan ada katanya move on gitu. Nah ini berhubungan sama move on nih. Yang mau ditanyakan adalah ketika kita sudah putus nih silaturahminya. Katakan udah putus. Udah Udah gak berhubungan lagi Ah, istilahnya gitu. Tapi kita tuh masih ada sedikit rasa untuk mengharapkan kembali gitu loh. Aduh. Itu boleh gak sih rasa itu ada gitu loh. Oh gitu ya. Apakah rasa itu boleh ada? Iya. Apakah terlarang? Apakah terlarang? Coba kita minta penjelasan. Yang punya pengalaman deh, yang jago deh. Menjelaskan, mohon izin waktunya guru kita Ustadz Maulana, silakan. Saya tidak akan mungkin bisa kembali dengan mantan saya. Karena sudah dikubur. Insya Allah akan ketemu di surga. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya salut dengan apa yang terjadi situasi saat sekarang. Tidak akan terjadi putus silaturahmi sepanjang tali silaturahmi diikat. Sepanjang tali silaturahmi itu diikat dengan jalinan uhuwa Islamiyah. Perlihatkan kemandirian kita. Kenapa banyak orang kelihatannya aduh susah banget. Karena memperlihatkan kelemahannya. Tidak bisa mandiri. Bergantung. Sehingga engkau dipandang remeh. Ya, bisa hidup tanpaku. Perlihatkan. Dulu kamu campakkan aku. Sekarang aku bisa lebih baik dari itu. Harus perlihatkan seperti itu. Jamaah. Mohon maaf kepada semuanya. Jangan pernah terjadi putus silaturahmi. Tepuk tangan dulu untuk Padi yang luar biasa. Kalau yang seperti ini berkata, apakah saya bisa kembali lagi? Wah itu hebat itu. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Sepanjang belum nikah. Yang tidak boleh kalau dia sudah nikah, terus Anda berharap dan berusaha untuk menceraikan dia, untuk memisahkan dia, lalu engkau nikahi. Itu adalah pernikahan yang paling seburuk-buruk pernikahan. Jangan. Jamaah. Hilangkan dendam. Karena dendam itu akan menghabiskan pahala kita. Dan menghabiskan waktu kita hanya pada fokus bagaimana untuk membuat sakit hati ini bisa lega. Atau membuat dia celaka. Sudah, masih banyak wanita lain. Masih banyak janda-janda tuh. Masih banyak. Masih banyak. Ya Allah, masih banyak. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Tidak, masih luas. Masih banyak kasih sayang Allah. Sasam? Yeah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sakit hatinya terhapus gitu maksudnya Ustaz. Sudah susah. Oh susah. Saya heran enggak gemuk-gemuk. Dan yang ketiga, jadi perlihatkan kemandirian. Yang kedua, mohon maaf, dendam itu hilangkan. Yang ini yang paling bagus. Ayo, jalin silaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi kita sehingga berakibat haramlah manusia mencium apinya, mencium surga jikalau terputus silaturahmi. Ingat, takkan dimasukkan ke dalam surga orang pemutus. Nauzubillah. Orang pemutus. Tidak Nauzubillah boleh. min zalik ya Allah. Jangan sampai. Pokoknya jangan lewat depan rumah saya. Kenapa? Kau dulu mang. Suruh saya. Emang jalan situ yang punya. Enak aja. Sampai dia benci saudara-saudaranya. Dia benci kucingnya. Ya Dia Allah. benci semuanya yang berkaitan dengan dia. Jangan. Itu namanya parnoan. Oh, paranoid. Iya, nauzubillah. Ustaz jazakallahu khairan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita tahan dulu ya Bu ya, tausiahnya ya Bu ya. Sekarang kita masuk juga nih hal yang gak kalah penting. Kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, Ustadz Ahmad Khan boleh maju ke depan. Silakan. Manusia hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berpasang-pasangan dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa pun
memiliki tujuan dan maksud untuk menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Silakan Ustaz. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah jadikan istri-istri bagi kalian dari jenis kalian dengan tujuan agar cenderung dan tentram, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara yang berpasangan kasih dan sayang di antara mereka. Dan ini semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenungkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita itu berpasangan, maka jangan pernah khawatir kita tidak memiliki jodoh dan pasangan, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat jodoh kita tak kunjung datang, maka dekatkan diri kita kepada yang menentukan jodoh dan yang memiliki hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan selalulah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan dan keinginan yang belum terkabul, dengan banyak sabar atas segala ujian Allah Subhanahu wa taala, dan dengan memperbanyak salat. Karena yang demikian itu adalah sesuatu yang mudah diamalkan bagi orang-orang yang khusyuk, tetapi orang-orang yang tidak memiliki kekhusyuan maka sulit untuk mengamalkan itu dan cenderung kepada ketidakpuasan dengan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di saat jodoh kita tidak nampak, di saat sesuatu yang kita inginkan tidak dapat kita raih, maka jangan pernah putus asa dan jangan pernah ragu untuk selalu berusaha dan diiringi dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, bahwasanya mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan, mintalah kepadaku apa yang kalian mau, yang sudah pernah kita minta, yang belum kita minta, yang akan kita minta, yang lupa kita minta, yang belum terkabul, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjawab astajib lakum, maka aku pasti akan kabulkan. Maka terus berusaha, jangan pernah ragu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan dan mendekatkan jodoh kepada kita. Ketika istri Perdana Menteri mengejar Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf alaihissalam berlari menjauhinya. Tapi ketika istri Perdana Menteri berlari mengejar Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula Nabi Yusuf alaihissalam berlari mendekatinya pula. Maka kejarlah apa yang kita inginkan yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersujud, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini merupakan nasihat pribadi dan nasihat untuk kita semua supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat semua nih yang ada di studio, yang di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan jawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para jamaah yang ada di rumah ke email kita ataupun mungkin ke sosial media kita di Instagram kita di @islamitunda.tv. Setelah ini guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah yang tidak terjawab pertanyaannya jangan sakit hati, masih ada hari yang lain. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah!